Hara Token, blockchain, karya anak bangsa berbasis pangan dan pertanian. Menarik ini guys. Jangan lupa tonton sampai habis biar komplit beritanya. Oke? Oke? Thank you. Oke, langsung aja teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini di websitenya haratoken.io ya. Apa sih Hara Token ya? Jadi Hara Token itu adalah pertukaran data berbasis blockchain untuk sektor pangan dan pertanian yang telah beroperasi sejak 2015. Hara menyediakan data berharga bagi para petani dan pemain lain di sektor pertanian. Jadi Hara ini adalah blockchain ya teman-teman ya. Blockchain yang berbasis di sektor pangan dan pertanian. Hara udah berdiri semenjak 2015. Nah, masuk di Indodax ini baru bulan ini teman-teman, 2021 bulan Juni ya. Hara telah memperoleh data yang biasanya sulit ditemukan seperti data petani, tanah, cuaca di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Data ini bermanfaat bagi industri di seluruh sektor untuk membuat keputusan berdasarkan data. Misalnya, Hara telah berhasil membantu mendigitalkan administrasi pinjaman dan proses pencairan beberapa lembaga keuangan. Selain itu, data dari Hara telah digunakan dalam laporan riset pasar untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang produksi beras di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat ya, Hara ini luar biasa ya, menggandeng para petani, menggandeng para stakeholder yang bersangkutan dengan pertanian ya. Nah, Hara membantu para petani Indonesia agar naik grade-nya gitu ya. Tujuannya itu agar bisa mendapatkan informasi, kemudian hasil pertaniannya yang lebih baik gitu. Nah, ini kita lihat ekosistem Hara teman-teman. Ekosistem Hara. Oh iya, sebelumnya saya pengen ngasih tahu ya teman-teman. Saya bukannya siapa-siapanya Hara ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya saya sama Hara. Saya murni ya investor kecil-kecilan ya. Jadi nggak ada endorse-endorsean di sini ya. Karena saya lihat ini menurut saya ini cukup menarik karena karya anak bangsa, kemudian basicnya di pertanian gitu. Karena kita ketahui bahwa Indonesia memang harus sudah menuju ke sana ya. Jadi pertanian yang didorong atau di backup atau dibantu dengan teknologi ya, khususnya blockchain. Oke ya, itu disclaim dari saya ya, bahwa saya bukannya apa-apanya Hara gitu. Kalaupun nanti saya di-hire sama Hara, ya saya akan kasih tahu itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini ekosistem Hara teman-teman. Jadi ada data provider, kemudian data buyer. Nah, ini Hara posisinya di sini. Kemudian ini input enrich data, value added service, kemudian data qualifier ya, kualifikasi ya. Jadi data provider masuk ke Hara, kemudian data buyer juga masuk ke Hara ya kan. Nah, ini bisa diakses, kemudian kemudian data kualifikasi juga, value added service juga. Nah, ini mereka ini 4 komponen ini jika menginginkan data yang apa istilahnya saling membutuhkan, Hara yang menyediakan gitu. Terdiri dari 4 pemangku kepentingan, penyedia data yang dihargai untuk pengiriman data seperti petani, IoT, dan perusahaan satelit. Kualifikasi data yang memverifikasi data seperti agen lapangan Hara. Jadi
Hara itu punya agen yang melakukan verifikasi data ke lapangan ya. Itu. Pembeli data yang mengakses data seperti bank, asuransi, dan perusahaan input pertanian. Layanan nilai tambah yang mengakses dan memproses data mentah untuk dikirim ulang sebagai data yang diperkaya. Nah, jadi ini ya teman-teman, ada 4 pemangku kepentingan di dalam ekosistem Hara ya. Mulai dari penyedia data, kualifikasi data, pembeli data, kemudian layanan nilai tambah. Ini tim-timnya teman-teman ya. Ada Pak Regi Wahyu sebagai CEO, Imron Juhri, Pak Imron Juhri sebagai CTO ya, Larissa Sidarto sebagai Mendekut nih apa Mendekutnya apa ya, saya juga nggak tahu nih ya. Ada Tom Malik ya, nih teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini orang-orang hebat ya, yang membantu ya kan, terutama di sektor pertanian di Indonesia ya khususnya. Nah ini teman-teman. Coba kita lihat kalau teknologi apa. Oh no. Ini partnership. Nah ini data buyer ya. Bentar. Nah pembeli datanya dari BNI, BTPN Syariah, asuransi ya kan, Hexa Agro nih. Pembeli data di ekosistem Hara ya. Dan akan membantu membangun ekosistem pertanian loop tertutup. Salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang memanfaatkan data Hara untuk menyalurkan kredit mikro. Nah, ini jadi dari sisi perbankan agar pihak perbankan mendapatkan data yang akurat. Nah, untuk menyalurkan kredit mikro mereka ke para petani ya. Jadi tidak salah sasaran dalam memberikan kredit gitu. Oke, nah ini ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya Hara. Sekarang kita lihat nih di Hara sekarang harganya berapa. Nah ini ya teman-teman, sekarang Hara harganya di 380 ya, runningnya di 380, jam 22 lewat 14 ya, tanggal 28 bulan Juni. Saya sudah beli di harga 400 ya teman-teman. Ini saya mau simpan aja ya, kecil-kecilan ya, nanti kalau turun lagi saya beli lagi. Saya tunggu di 320 saya beli lagi, nanti di 300 saya beli lagi ya, terus gitu. Jualnya di berapa? Nah ini iseng-iseng berhadiah aja nih, saya jual nanti di 14.000 ya. Syukur-syukur apa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang paling penting ini karena produk anak bangsa, kita harus dukung ya, karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang Indonesia mendukung para petani khususnya ya, kemudian stakeholder yang lain juga agar bersinergi mendapatkan hasil yang maksimum ya, baik itu buat para petani maupun buat rakyat Indonesia pada umumnya. Kalau saya lihat ini saya beli di, nanti turun di 320 saya beli lagi teman-teman ya. Tuh, ini saya simpan aja. Ya. Pokoknya turun di bawah 100 pun saya beli. Saya simpan ini buat tabungan ya, buat tabungan, bukan buat trading ya teman-teman, ini buat tabungan aja. Saya anggap ini ya apa istilahnya, sebenarnya memang uang ini uang dingin gitu ya, karena uang hasil profit sendiri dari Indodax ya. Nah ini saya coba putar lagi di sini, nanti kita jual nanti pada saat harganya di $1 kurang lebih 14.000 ya. Oke teman-teman,
Itu aja saran saya, memang lebih bagus ya kan, ini buat untuk investasi jangka panjang. Gunakan uang dingin, bukan uang dapur yang dipakai sehari-hari ya. Jadi memang uang yang dipakai buat nabung lah, seolah-olah itu buat nabung ya kan. Nah, itu bisa dibelikan di token Hara, HART. Nah, itu kodenya ya, Hara token. Nah, teman-teman bisa lakukan averaging down, kalau dia turun beli lagi, turun beli lagi gitu ya. Dan ya tetap dibatasi, misalnya teman-teman mau nabung misalnya 500.000 ya kan dalam 1 bulan, dialokasikan misalnya untuk nabung, nanti di harga tertentu ya kan baru dibeli. Bulan depan begitu lagi, kalau dia turun harga tertentu dibeli lagi. Dan dibiarkan aja udah, di batas tertentu. Berapa alokasi dana teman-teman untuk pembelian di satu aset ini? Misalnya dialokasikan 2 juta, 3 juta, ya udah, misalnya 3 juta maksimum, stop di situ ya udah. Itu kita biarkan aja dia sampai jangka panjang ya. 1 tahun, 2 tahun, nanti kita lihat hasilnya gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari Crypto Family. Saya doakan teman-teman profit semua, investasinya berkembang. Oke, salam profit dari Crypto Family.